Soal nomor 8, seutas tali panjangnya 120 dibagi menjadi 3 bagian. Misalkan kita punya tali panjang 120 dibagi 3 bagian, misalkan ini bagian pertama X, bagian kedua Y, bagian ketiga adalah Z. Maka dari sini kita dapatkan bahwa X ditambah dengan Y ditambah dengan Z itu pasti sama dengan 120 panjang awal. Di mana bagian yang pertama panjangnya 3/4 dari bagian yang kedua. Bagian pertama itu kan X ya. Berarti kita dapat sini X-nya sama dengan 3/4 dari yang kedua, 3/4 dari Y. Kemudian pernyataan yang ketiga, bagian yang ketiga panjangnya sepertiga bagian pertama. Bagian ketiga itu Z. Z-nya sama dengan 1/3 dari bagian yang pertama. Bagian pertama adalah X. Yang ditanyakan adalah berapa meter bagian yang terpanjang. Kita cari saja X, Y, Z-nya ya. Untuk nanti tinggal kita tentukan mana yang panjangnya. Cara mencarinya kita substitusi. Jadi yang si Y ini sama Z kita ubah jadi X. Ini kan bisa ya, kita pindah ruas. Jadi 4X per 3 itu sama dengan Y. Kemudian Z-nya juga udah ada. Maka si X-nya ini kita ganti ya jadi X. Ditambah si Y-nya kita ganti jadi ini. 4X per 3 ditambah dengan Z-nya jadi sepertiga. X sama dengan 120. Tinggal kita samakan penyebut. Ini 3 ya. Ini berarti kan jadi 3X. Ini jadi 4X tetap. Ini 1X atau kita tulis X aja ya. Sama dengan 120. 3X tambah 4X, 7X tambah 1X berarti jadi 8X ya. 8X sama dengan 3 dikali 120. 120. Ini bisa kita sederhanakan dulu sebelum kita kali atau bagi ya. Kita bagi 4, ini jadi 2. Kita bagi 4, ini jadi 30 ya. Maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan 3 dikali 30, 90 dibagi dengan 2 ya kesininya. Atau bolehlah ini kita coret lagi. Yang 2-nya sama 30, jadi ini 15. 3 dikali 15 itu sama dengan 45. Ini kita dapat nih yang pertama X-nya. Kemudian kita cari Y-nya dari kita tinggal masukkan X ini ke sini. Jadi 4 dikali 45 dibagi dengan 3. 45 dibagi 3 kan 15 ya. 15 kali 4 itu sama dengan 60. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 60. Ya. Kemudian Z-nya itu tinggal masukkan aja X-nya ini sepertiga dari X-nya ini kita dapat 45. Sama dengan 15 ya, 45 bagi 3. Yang dimintanya kan yang paling panjang. Yang paling panjang itu di sini yang si Y-nya 60. Jadi jawabannya yang A. Kemudian soal yang nomor 9. Sebuah toko jam memberikan diskon 10% sebelum pajak untuk semua jenis jam jika dibayar tunai. Caca melihat harga jam sebelum mendapatkan diskon adalah 75.000 dengan pajak 5%. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q sebelum berdasarkan informasi yang diberikan? P ini adalah harga jual. Nah, kita harus cari dulu harga jualnya ya. Awalnya kan harganya itu 75.000, dapat diskon 10%. 10% dari 75.000 berapa? Tinggal 0,10% itu 10/100 ya. Dikali dengan 75.000. Ini tinggal kita coret nolnya. 10%-nya itu diskonnya berarti dapat potongan harga 7.500. Maka harga jualnya menjadi 75.000. Ini harga yang tertera ya, dapat diskon 7.500. Tinggal kita kurangi aja. Kurangi berarti ini 0 0 5. Ini berarti kan jadi 14 ya. 14 kurangi 7 itu 7. Bisa jadi 6, jadi 67.500. Ini harga jualnya, tapi di sini dapat pajak 5%. Berarti kita cari dulu 5% dari 67.500 ya pajaknya. 5% itu berarti 5/100 dikali dengan ini 67.500.
nolnya bisa kita coret. Tinggal 5 kali 675. Kita kali di sini aja ya. 675 dikali dengan 5. 5 kali 5 25. Ini 2. 7 kali 5 35 ya. 35 tambah 2 itu 37. Kemudian 6 kali 5 30 tambah 3 33. Jadi pajaknya itu 3.375. Maka harga jualnya itu 6.700 ditambah dengan pajaknya 3.375. Tinggal kita jumlah ya. Ini 0, ya maaf, ini 5, 0 tambah 7 7, 5 tambah 3 itu 8 ya. 7 tambah 3 itu 0, bawah 1 jadinya 70. 70.875. Jadi harga jualnya adalah 70.875. Ini lebih besar daripada yang si Q ya. Jadi P nya lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A.